Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film action trailer lagi yuk. Film yang berjudul Aitu keluaran tahun 2013 ini mengisahkan tentang seorang cowok Rambo India yang kehilangan ingatannya karena kecelakaan. Tapi anehnya, bukan dia saja yang kehilangan memori tentang pacarnya. Semua orang pun juga kehilangan memori tentang pacar dari Rambo Vrindavan itu. Lah kok bisa? So, mau tau ada misteri besar apa di balik hilangnya memori dari cewek cantik pacarnya Rambo India itu? Nggak usah pakai lama, bemper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan sebuah kecelakaan mobil di jalan raya. Di dalam ada mas-mas yang bernama Ravin yang berusaha melepaskan diri. Tapi sialnya, belum sempat melepaskan diri, dia malah kembali ditabrak sama truk. Alhasil, dia harus mendapatkan penanganan operasi yang sangat serius. 7 tahun kemudian, diperlihatkan si Arvin ini sekarang sudah gondrong. Hobinya sekarang adalah nonton TV malam-malam. Ternyata, dia melihat video rekaman pacarnya yang telah meninggal kecelakaan 7 tahun yang lalu. Nggak lama kemudian, kakak Arvin yang bernama Gopal terbangun. Tapi anehnya, pas ngecek si Arvin tuh lagi apa, si Arvin ini malah lagi lihat sarang semut di TV. Jelaslah sebagai kakak yang baik, dia pun memberikan obat penenang buat adiknya. Karena semenjak kecelakaan itu, si Arvin ini sempat menderita hilang ingatan dan sekarang dia sering jadi halus sendiri. Keesokan harinya, Gopal mengajak si Arvin datang ke dokter langganannya si Arvin. Di sini dokter menanyakan keseharian si Arvin dan sebagainya. Intinya sih, Gopal udah mulai gedek sama adiknya itu, yang sekarang sering ngelamun dan marah-marah terus. Nah, setelah sesi pemeriksaan selesai, dokter minta udut sama si Gopal. Dokter udut di ruang pemeriksaan. Keren cok dokter India mah. Tapi anehnya, ketika yang udut cuman Gopal dan dokter Velu, si Arvin tiba-tiba ingin mengambil udut di asbak. Lah pak, udutku kemana pak? Dokter Velu mengatakan, bila memori Arvin itu masih sedikit konslet, jadi memorinya masih tercampur dengan memori masa lalu. Saking konsletnya, Arvin bahkan bisa merasakan nikotin di mulutnya, padahal itu cuma halus mata. Scene tiba-tiba langsung berubah ke mbak-mbak seksi badai yang joget-joget di tengah gurun. India, tahu-tahu pindah scene aja tanpa ada bridging segala. Wis lah, untungnya yang joget-joget mbak-mbak seksi. Jadi kan Om seneng. Walau begini, udah di sini, berusaha dan ngejar dia. Sehari mencintai semua perasaan kita, tapi mengapa hanya aku yang dimarahi? Lalu panas merupakan hari kemarin gembira, malam raya terganggu, hidup tiada arti-artinya. Diperkenalkan mbak-mbak body gitar Spanyol itu bernama Manjari. Udah gitu doang. Bridging yang sangat keren sekali nih film. Di tempat lain diperlihatkan bila setiap hari si Arvin mendatangi kuburan pacarnya, si Liana. Tak lama kemudian diperlihatkan bila si Arvin sudah mulai bekerja di sebuah perusahaan baru. Kebetulannya dia itu satu lift sama Manjari. Nah, ketika melihat tasnya Manjari kebuka, Arvin bilang, "Mbak, resletingmu kebuka." Jelaslah si Manjari langsung jiper. Dikiranya resleting celananya yang kebuka. Dasar coba mesum. Oh alah, resleting tas toh yang kebuka. Nggak lama kemudian, para karyawan baru pun mendapatkan pengarahan dari Pak Direktur. Nah, di sini Manjari meminta maaf karena tadi dia udah salah paham. Dari pertemuan resleting itu, sedikit demi sedikit Manjari dan Arvin pun semakin dekat. Tapi ingatan Arvin tentang almarhum Lia tidak bisa lekang dimakan waktu. Sampai suatu hari, Manjari datang ke rumahnya si Arvin. Manjari yang kayaknya udah terkintil-itil sama si Arvin ini langsung menanyakan kenapa si Arvin udah beberapa hari nggak masuk kerja. Dan langsung mengajak Arvin untuk berangkat kerja bareng. Tapi anehnya, pas pulang bekerja, Arvin merasa kaget karena foto dirinya dengan Liana sudah berubah. Bahkan DVD kenangannya Liana juga sudah nggak ada. Jelaslah si Arvin kembali panik. Nah, ketika Gopal pulang, dia langsung ditinju sama si Arvin. Intinya sih, dia gebukin kakaknya karena dia mengira Gopal yang menyembunyikan semua kenangannya. Di sini Gopal bingung karena emang dari dulu tuh foto ada di sana. Nah, pas ke dokter Velu juga sama aja. Dokter Velu yang menyelidiki tentang cewek yang bernama Liana menemukan fakta mencengangkan. Ternyata orang yang bernama Liana itu nggak pernah ada. Ketika dicek di kampusnya dan catatan sipil, nama Liana itu nggak pernah ada. Velu mengatakan mungkin ini adalah gangguan memori si Arvin. Menganggap si Liana itu adalah cewek nyata. Jelaslah si Arvin nggak terima. Dia pun membawa Velu dan Gopal pergi ke makamnya si Liana. Tapi bangkainya pas sampai di makam, nisan Liana itu ternyata adalah nisan mbah-mbah yang sudah mati lama.
Yakin bro, cinta sejati lu tuh mbah-mbah ini. Makam orang cok, mau dibongkar aja. Ketika menanyakan kepada kuncan makam, tuh bapak-bapak juga bilang kalau si Arvin tuh sering mengunjungi makam nenek-nenek itu. Karena tidak bisa menerima kenyataan, Arvin pun menculat dari satu makam ke makam yang lain. Karena panik, kita dibawa flashback ke masa lalu Arvin menurut ingatannya si Arvin. Intinya sih, saat itu Arvin lagi mengejar jambret yang mencuri HP-nya. Kebetulannya si Liana juga ada di food court yang sama. Masih ada zaman sekarang HP ulekan ketoprak kayak gitu. Bangkainya, HP ulekan ketoprak itu pun langsung disikat sama si Arvin buat nyambit pas pencopet. Aman, HP gua nggak kenapa-napa. Bangke lu, rusak HP gua ya. Itu HP ya? Kirain remote. Jelaslah si Liana ngamuk dan langsung mengambil HP si Arvin. Pokoknya kalau HP ulekan ketoprak itu nggak dibenerin, HP Arvin nggak akan dibalikin. Diceritakan juga bila si Arvin itu bekerja bersama Gopal mengelola sebuah perusahaan TV kabel. Nggak sengaja, si Liana malah datang ke kantornya si Gopal karena pengen memasang TV kabel. Jelaslah si Gopal langsung mengajak si Arvin untuk bekerja. Namun di sini Arvin sadar bila yang pengen masang TV kabel itu adalah si Liana dari nomor HP-nya. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di rumahnya Liana yang gedong banget parah. Tapi pas ditintong-tintong, nggak ada orang sama sekali. Karena penasaran dan emang dasarnya si Arvin itu menyanyikan, dia pun langsung bludus masuk ke belakang dan melihat isi dari kamar si Lia. Bangke, orangnya datang, kabur. Dasar adik bangke, disuruh nemenin kerja malah buat onar. Malam harinya si Lia curhat sama tantenya kalau dia tadi siang itu kenalan sama cowok yang merusak HP-nya. Tapi di sini Tante Laksmi sangat melarang Lia untuk kenalan sama cowok. Keesokan paginya, si Lia mendapatkan notif reminder di HP-nya Arvin tentang interview di Kedubes Kanada. Karena hal itulah si Liana menghubungi si Arvin. Angkatnya ntar dulu, ringtone-nya enak banget sih. Intinya sih setelah diangkat mereka pun ngobrol bareng. Di sini si Lia malah salah sangka, dikirain si Arvin lagi berdoa di kuil karena ada backsound lagu religi. Tapi aslinya sih si Arvin lagi di loteng ngeliatin tetangganya yang lagi yoga. Bangkainya, karena pengen show off, Arvin bilang kalau dia tuh ahli yoga. Dia juga punya kekuatan super. Bangkainya, Arvin ini bisa menebak semua isi dari kamar si Lia. Padahal dia itu udah pernah lihat kamarnya Lia kemarin. Emang bangke nih cowok. Masalahnya si Lia itu memang polos banget. Dia pun langsung percaya aja. Sialnya pembicaraan mereka harus terhenti karena Tante Laksmi ngegapin si Lia. Keesokan harinya si Arvin dan Gopal meminta guru untuk melatihnya beryoga. Aslinya sih guru ogah. Namun karena diancam akan disebarin berita selingkuhnya guru sama tukang sayur depan komplek, guru pun gak punya pilihan lain. Singkat cerita, si Arvin pun ikut kelas yoga bareng bocil-bocil perindapan. Namun belum juga setengah hari, si guru udah muntah-muntah busa gara-gara si Arvin. Lah, kenapa tuh? Si Gopal langsung tanya ke Arvin dong. Nggak ngapa-ngapain kok, cuman minta diajarin jurus berjalan di atas air, jurus menghilang, jurus bayangan Kagebushi no Jutsu, jurus Rasengan, jurus nebak nomor togel. Udah itu aja. Ya pantes lah si guru langsung berbusa. Keesokan harinya dua sejoli ini pun saling telepon-teleponan lagi. Di sini Lia menanyakan kekuatan superpower apa yang dimiliki Arvin lagi. Karena nih orang nggak hilang akal, dia pun berpura-pura mentransfer ilmunya ke Lia. Si Lia disuruh duduk di depan TV dan dengan kekuatan bulan dia bisa mematikan TV dari jarak jauh. Bangke, dicabut kabelnya cok, jelas lah mata tuh TV. Namun pas sudah puas colak-colok kabel, mereka pun menyudahi telepon bucin-bucinan itu. Gak lama kemudian tante kembali datang dan kembali lagi dia melarang Lia dekat dengan si Arvin. Keesokan harinya pada saat Lia datang jalan-jalan ke mall, dia salah mengira orang lain sebagai Arvin. Jelas dong, dia langsung menelpon si Arvin. Nah bangkainya, si Arvin malah bilang kalau dia punya jurus teleport. Arvin juga bilang kalau dia akan teleport lagi dengan membawa HP buluknya si Lia. Nggak pakai babi bu, si Arvin langsung tancap gas. Tapi namanya orang bucin kayak palang jalan aja sampai gak kelihatan cok. Ya nyusruk lah. Tapi namanya bucin parah kan ya. Si Arvin dengan lecet-lecet masih aja berusaha untuk ke tempat servisan. Tapi sialnya tuh servisan masih belum menggarap HP purbanya si Lia. Karena terus memaksa, tukang servis malah mengasih spare part tuh HP jadul dan menyuruh si Arvin ngerjain sendiri. Nah pas melihat tukang servisnya lagi bucin di telepon, Arvin pun langsung nyekat tuh HP. Dia bilang kalau dia juga lagi bucin, sama-sama orang bucin harus saling membantu dong. Alhasil tuh HP zaman kolonial langsung digarap lah. Singkat cerita, si Arvin sampai di depan mall. Nah pas Arvin menelpon si Lia, dia kembali pengen ngetes si Arvin. Dia bilang kalau emang Arvin itu punya kekuatan super, coba temukan aku. Tapi anehnya setelah tinggal-tinggal yang cukup lama, si Arvin langsung menghampiri mobilnya si Lia. Jelaslah si Lia tambah percaya. Bentar, itu kayaknya cuma pengen ngaca deh. Nah kan bener ngeluarin sisir. Bangke, Lia, udah dari tadi bu.
Singkat cerita, si Arvin mengembalikan HP purbanya si Lia. Tapi nggak lama kemudian ada mas-mas yang menghampiri mereka berdua. Dia bilang kalau dia ditaruhan sama teman-temannya untuk menyentuh si Lia. Tapi pas Lia mengiyakan untuk disentuh tangannya, tuh mas-mas nggak ngotak malah begal susunya si Lia. Jelas lah tuh mas-mas sama teman-temannya langsung digablokin sama si Arvin. Kampretnya, pas ngejar tuh mas-mas nggak jelas, si Arvin kembali melempar HP purbanya Lia lagi. Duh sorry ya bu, nggak sengaja. Semenjak saat itu, Arvin dan Lia pun semakin dekat dan dekat. Bahkan pas Lia ujian, dia meminta bantuan si Arvin meramalkan soal ujian besok. Jelas lah si Arvin langsung meminta tolong tetangganya yang dosen untuk ngasih tahu soal ujian besok. Pernah juga pas motor Gopal kehabisan bensin, si Arvin disuruh nyari bensin. Kebetulannya si Lia juga lagi mogok motornya. Ya udah pasti, si Arvin kembali ngibul kalau dia tuh punya pandangan masa depan. Pernah juga si Arvin sama si Lia difoto sama bule. Tapi karena pengen minta hasil tuh foto sama tuh bule, Arvin ini malah ngikutin tuh bule kemana-mana. Bahkan pas tuh bule lagi pengen tempur, nih orang-orang darat udah ada di bawah selimut. Bangke emang nih orang. Tapi sialnya, pas dikasih tuh foto ke Lia, Lianya ogah. Ini lagi ceweknya juga bangke. Suatu hari si Arvin diceramai sama kakaknya. Bucin sih bucin bro, tapi ini lebih mirip jongos daripada pacaran deh. Intinya sih Arvin yang akan pergi ke Kanada pengen nembak si Lia, jadi biar nggak ada penyesalan kelak. Tapi gimana ya, tantenya si Lia itu loh galak banget. Akan tetapi karena udah kebelet sampai ke ubun-ubun, Arvin pun nekat datang ke rumahnya si Lia. Namun pas sampai di sana, Arvin melihat si Lia lagi ngambil sebuah kotak di bawah tangga. Ternyata si Lia ini memiliki kebiasaan ngambil kapur. Iya kapur, om kirain poki-poki, tapi kapur cok. Karena momen yang gak tepat, Arvin pun kembali balik. Nah di sini Arvin punya ide. Keesokan harinya, Arvin bilang kalau dia akan segera pergi ke Kanada. Di sini Lia terlihat sedikit kecewa. Nah pas Arvin memberi sebuah kado, si Lia kembali kecewa karena isinya adalah HP purba. Di sini akhirnya Arvin bisa menyimpulkan kalau si Lia itu ada rasa sama dirinya. Ketika si Lia di-drop di kampus, Lia berpikir keras. Kenapa dia sedih pas ditinggal sama si Arvin? Apakah ini yang dinamakan cinta? Arvin! Yes, dipanggil. Kendal. Nah pas di dalam mobil, Lia bilang kalau dia harus menanyakan sesuatu ini sebelum Arvin pergi ke Kanada. Aku mau tanya, kira-kira suamiku besok gimana ya? Kasih tahu dong, kamu kan punya kekuatan super. Bang, kayak kirain mau ngatakan cinta, malah nanya jodoh. Setelah itu kita kembali ke masa kini. Diperlihatkan bila si Gopal masih saja tidak paham apa yang dibicarakan oleh si Arvin. Karena sejak awal Liana itu nggak pernah ada. Karena masih nggak terima, Arvin pun kembali ngamuk-ngamuk sendiri. Tapi pas di jalan, dia melihat seseorang yang familiar. Tak pelak dia pun langsung mengejar orang itu. Ternyata orang yang dikejar itu adalah Tante Laksmi. Jelaslah Laksmi langsung tulung-tulung karena dia diserang oleh si Arvin. Di sini Arvin terus berteriak kalau cewek itu adalah si Laksmi, tante dari Liana. Tapi Laksmi bilang kalau dia itu nggak punya keponakan. Untungnya Valu dan Gopal berhasil mencegah si Laksmi melapor polisi. Karena sudah jengkel dengan kelakuan absurdnya si Arvin, Dokter Valu pun nyerah dan gak mau jadi dokternya si Arvin lagi. Singkat cerita, karena Gopal dan Vasu gak percaya, si Arvin pun menceritakan kisahnya kepada Marjani. Sambil menangis, Manjari akhirnya bersedia membantu si Arvin untuk menemukan fakta tentang si Liana. Tapi walaupun sudah mengecek di kampusnya, catatan sipil, dan lain-lain, hasilnya juga nihil. Bahkan pas ngecek nomor yang dipakai Liana, nomor itu malah terdaftar dengan namanya si Arvin. Karena tidak bisa menerima kenyataan itu, si Arvin pun membangun tubuhnya. Dari Arvin yang cupu, sekarang jadi Arvin Rainbow. Namun suatu hari, mereka menemukan fakta baru. Di koran diketahui bila kecelakaan Arvin itu adalah kecelakaan tunggal, tidak ada sosok Liana di sana. Jelaslah si Arvin langsung shock dan menangis jadi-jadinya. Karena hal itulah Arvin mulai belajar menerima kenyataan. Dengan bantuan si Marjani, Arvin pun sedikit demi sedikit bisa melupakan sosok Liana. Aduh hidung mancung dulu Tapi suatu hari pas Arvin dan Marjani lagi ke kuil, Arvin melihat ada bocil yang ngambil kapur. Karena hal itu Arvin pun kembali teringat tentang sosok Liana. Singkat cerita, Arvin pun mendatangi rumah Liana. Tapi di sana rumah itu sudah kosong. Di sini dia ingin membuktikan apakah ada kotak kapur di bawah tangga. Tapi bangkainya belum juga sempat ngecek, dia malah udah digaplokin sama mas-mas preman rumah itu. Karena sekarang udah jadi rambokan ya, Arvin pun langsung menghajar para preman-preman itu sampai pada ampun-ampun. Namun setelah menghajar semua preman di sana, dia melihat ada sobekan di dinding. Pas dibuka, alangkah kagetnya dia ketika di dinding itu terlukis foto dirinya dengan Liana.
Karena bingung, dia pun membangunkan mas-mas preman kriwil. Ya nggak digerujuk air segalon juga kali mas. Intinya sih dia menanyakan apakah benar lukisan itu nyata. Pas mas kriwil itu bilang kalau lukisan itu emang nyata, Arvin langsung memeluk mesra mas kriwil-kriwil itu. Seketika mas preman itu langsung nggak takut digebukin sama Arvin lagi, tapi dia lebih takut dipeluk sama si Arvin. Nah, di tempat lain, diperlihatkan bila ada sosok mafia yang memerintahkan anak buahnya yang bernama Nikhil dan Edwin untuk menghancurkan si Arvin. Di sana juga ada foto almarhum dari Liana yang sudah dikalungi bunga. Kita kembali lagi ke Arvin. Karena takut dipeluk-peluk sama si Arvin lagi, mas-mas kriwil itu pun langsung kabur. Singkat ceritanya, mas-mas itu pun ketangkep dan kembali dipeluk. Digebukin maksud om. Intinya sih, dia ngaku sebagai anak buah dari Edwin. Di saat yang bersamaan, rombongan mobil mafia juga sampai di sana. Bangkainya dari dalam mobil, Edwin menculik Gopal. Dengan kejamnya, Edwin menunjukkan besi panjang menembus lehernya si Gopal. Di saat sudah sakratul maut, Gopal meminta maaf karena selama ini dia membohongi si Arvin. Semua ini dia lakukan demi kebaikan si Arvin itu sendiri. Tak lama kemudian, polisi juga datang ke sana. Di sana, Arvin juga mengingat-ingat samar-samar. Dia mengingat kalau sosok Edwin itu kemarin datang ke klinik dokternya si Valu. Bangkainya, polisi malah menuduh si Arvin lah yang membunuh si Gopal. Nggak pakai babi bu, tuh para polisi korup langsung ingin menangkap si Arvin. Tapi namanya Rembo Vrindavan kan ya. Dia pun berhasil mencekik inspektur sampai kaing-kaing. Bahkan dia baru mau melepaskan pas udah disetrum. Nggak lama, Arvin sampai di klinik dokter Valu. Dan benar aja, tuh klinik udah kosong, melompong. Nggak cuman itu, Arvin juga mendapatkan telepon dari Manjari. Ternyata si Manjari dipaksa polisi untuk menelpon si Arvin. Untungnya si Arvin itu nggak bodoh. Dia pun langsung membuang nomor HP-nya itu. Keesokan harinya, diperlihatkan bila si Arvin membeli sebuah pistol untuk perlindungan diri. Intinya sih, dia udah nggak mau percaya sama siapa-siapa lagi. Nggak cuman itu, dengan mobil, Arvin hendak pergi ke suatu tempat. Di tengah jalan, Arvin pun kembali mengingat-ingat kenangannya bersama Liana. Terus joget. Ini beneran bridgingnya kemana-mana sih dah. Setelah puas hoget-hoget, Arvin dan Lia pun pergi ke gereja. Intinya sih mereka meminta pencerahan untuk hubungan mereka. Setelah dari gereja, Arvin memantapkan diri untuk menjawab pertanyaan Lia tempo hari. Arvin bilang kalau kelak yang akan menjadi suami Lia adalah dirinya. Alah, ini anak malah kabur. Mendengar itu, Lia pun langsung terlihat B aja dan pergi meninggalkan si Arvin. Arvin jelas saja menanyakan. Namun Lia meminta Arvin untuk mengantarkannya pulang. Nanti Lia akan mengasih jawabannya di rumah. Di dalam mobil juga gitu, si Lia diam-diam baik, gak bilang sepatah kata pun. Pada saat sampai di rumah, Lia bilang ke tantenya kalau dia tuh jatuh cinta sama si Arvin. Tapi karena Lia sudah menganggap Tante Laksmi sebagai pengganti orang tuanya setelah orang tuanya meninggal, Lia pun ingin meminta persetujuan dari Laksmi dulu sebelum menjawab penembakannya si Arvin. Di sini Tante Laksmi masih saja meragukan si Arvin, apalagi mendengar si Arvin itu berpura-pura punya kekuatan super. Nah, karena gak tega melihat si Lia, Laksmi pun memiliki ide. Dia akan menaruh patung di dalam kardus untuk hadiah si Arvin. Tapi si Arvin harus disuruh menebak isi dari hadiah itu. Kalau tebakannya benar, Lia boleh pacaran sama si Arvin. Kalau salah, dia harus melupakan si Arvin. Jelaslah si Lia senang banget karena dia percaya si Arvin itu anggota Avenger Vrindavan. Di sini juga diperlihatkan bila si Lia itu emang udah naksir berat sama si Arvin. Sampai-sampai dia melukis foto mereka berdua di dinding. Singkat cerita, Lia pun mengantar si Arvin untuk pergi ke bandara. Tanpa Arvin sadari, Tante Lia menghidupkan teleponnya biar dia bisa tahu semua percakapan Lia dan Arvin. Intinya sih, Lia memberikan kado itu dan juga menyuruh si Arvin untuk menebak. Jawaban Arvin sangat mempengaruhi tentang hubungan mereka kelak. Di sini Arvin pun bilang akan menjawabnya sambil jalan. Jelaslah si Arvin yang tukang iblis ini mumet parah. Apakah gerangan yang ada di kotak itu? Nah, ketika menyadari kalau HP Lia itu sedang aktif, Arvin pun mulai berpikir keras. Bangke, itu patung kok di situ? Tapi karena Arvin memiliki ingatan super duper kuat, dia pun mengingat kalau kalung Tante Laksmi itu nggak ada pas mengantarnya pergi. Akhirnya dengan yakin Arvin menjawab isinya adalah kalung emas 555. Jelaslah si Laksmi langsung kaget, sedangkan si Lia malah mewek karena nggak tahu. Tapi pas melihat jawaban si Arvin benar, mobil mereka malah kecelakaan.
Di sini Arvin hendak keluar dan menyelamatkan si Lia. Tapi apalah daya, dia sudah melihat bila Lia itu tidak bernapas. Singkat cerita, Arvin pun sampai di sebuah desa terpencil. Nah, di sana ternyata Arvin ingin menemui si Laksmi. Dan benar aja, pas Laksmi lewat mobil Arvin, dia langsung hilang. Lep. Gak cuman diculik, si Laksmi langsung dijejelin ke pohon-pohon sampai gelagapan. Bahkan Laksmi juga akan dijedotin ke batu. Akhirnya di sini Laksmi menceritakan yang sebenarnya. Dia bilang dia disuruh oleh orang bernama Edwin. Beberapa tahun yang lalu dia bertemu dengan Edwin. Di saat itu dia diberikan pekerjaan untuk mengadopsi seorang cewek SMA yang mana itu adalah si Lia. Dia berpura-pura menjadi tantenya Lia. Laksmi juga diberikan sebuah rumah mewah dan uang unlimited untuk merawat si Lia. Tapi satu tugas yang harus dia laksanakan adalah si Lia tidak boleh jatuh cinta sama cowok manapun. Namun semuanya harus buyar seketika ketika si Lia jatuh cinta ke Arvin. Setelah kejadian kecelakaan itu, Laksmi pun disuruh berpura-pura bila Lia itu tidak pernah ada bila Arvin menanyakan. Karena sudah memberitahu semua yang dia tahu, Laksmi pun dipersilahkan untuk pergi. Sebelum pergi, Laksmi memperingatkan si Arvin bila Edwin dan mafia yang lain adalah orang yang sangat berbahaya. Bangke ditabrak, cok. Ternyata itu bukan tabrak lari, emang sengaja tuh mobil nabrak. Untungnya si Arvin udah sanggup pistol. Dia pun berhasil menembak supir itu sampai itu mobil kelimpangan. Nah, pas melihat orang di dalam mobil itu, ternyata orang itu adalah si Edwin. Arvin pun jadi kesal karena orang yang harusnya ditanyain malah mate. Gak lama kemudian, si Arvin menelpon Manjari. Intinya sih dia ingin ketemuan sama si Manjari. Sialnya percakapan itu disadap oleh polisi. Singkat cerita, mereka berdua pun bertemu. Di sini si Manjari langsung menampar si Arvin karena dia sangat khawatir dengan si Arvin yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Arvin pun menjelaskan semuanya kepada Manjari. Dengan menangis, Manjari memohon kepada Arvin untuk tidak melanjutkan aksi balas dendam itu. Namun di sini Arvin bertanya, siapa sebenarnya itu Manjari? Karena di HP-nya Edwin ternyata ada kontak Manjari. Gak cuman itu, keluarga Manjari pun merupakan keluarga palsu yang sengaja disewa untuk bersandiwara. Intinya sih Arvin menanyakan, siapa dalang di balik ini semua? Siapa juga orang yang bernama Nikhil itu? Karena emosi, Arvin pun menodongkan pistol ke setiap orang secara random. Kok pada berdiri? Ah bangke, ini tuh yang namanya Nikhil. Di sini Arvin ingin Manjari menjelaskan semuanya, atau si Nikhil akan mati. Tapi sialnya, si Manjari malah mengeluarkan pistolnya yang malah membuat dia mati kena headshot. Singkat ceritanya lagi, mereka semua pun pada gelut. Ini lebih ke tembak-tembakan sih ya. Tapi sialnya pas mau menculik si Nikhil, polisi malah ikutan join mabar. Singkat cerita, karena tidak bisa menculik si Nikhil, Arvin pun mencoba menggali makam nenek-nenek yang kemarin. Tapi alangkah kagetnya dia ketika peti mati di sana masih bagus dan isinya kosong. Di sini Arvin pun yakin bila si Liana itu masih hidup. Bangke digaplok, cok. Nah, ketika polisi itu mau mengeksekusi si Arvin, tuh polisi malah masuk liang kubur karena ditembak oleh si Nikhil. Singkat cerita, si Arvin pun dibawa ke markas mafia. Dengan tubuh diketik kawat berduri, bos mafia memerintahkan si Arvin untuk tidak usah usil lagi. Tapi si Arvin yang udah bucin mengatakan apapun akan dia lakukan untuk menemukan si Lia. Nah, pas mata Arvin dibuka, ternyata bos mafia itu adalah direktur perusahaan di mana Arvin kerja. Di sini akhirnya diceritakan kenapa si Rajan ini melakukan semua ini. Diceritakan pada saat dahulu kala, pada saat Raja masih muda, dia jatuh cinta kepada gadis di desanya yang bernama Payal. Cinta mereka ibarat kata Romeo dan Surtini, hubungan yang tidak direstui. Gendal. Pokoknya mereka saling mencintai lah. Tapi pas mereka memutuskan untuk kawin lari, mereka berhasil dicegat oleh keluarganya si Payal. Alhasil si Rajam ditikam hingga hampir tewas. Sedangkan si Payal dibunuh untuk menjaga nama baik keluarga. Kupingnya disiram racun hingga Payal pun mati secara perlahan. Karena kejadian itu, Rajan pun pergi merantau. Dan beberapa tahun kemudian, Rajan sudah menjadi pengusaha sukses sekaligus ketua mafia kejam. Akan tetapi cintanya ke Payal tidak akan bisa hilang. Dia memutuskan untuk tidak menikah karena rasa cintanya ke Payal. Namun suatu hari pada saat studi tour anak-anak SMA, Rajan kaget parah karena ada salah satu murid yang mirip banget sama si Payal. Dan murid itu adalah si Lia. Namun karena merasa Rajan sekarang sudah tua, nggak mungkin keluarga Lia mengizinkan Lia yang masih 14 tahun itu untuk menikah dengan kakek-kakek bangkotan. Akhirnya si Rajan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh kedua orang tua Lia. Setelah itu, Laksmi ditugaskan untuk berpura-pura menjadi tantenya Lia dan mengadopsi si Lia. Semua itu semata-mata untuk menunggu Lia cukup umur dan Rajan bisa memetik hasilnya. Namun semua kacau ketika si Arvin datang. Karena hal itulah si Rajan merencanakan kecelakaan itu. Setelah Lia sadar, Rajan akhirnya mengatakan yang sebenarnya kalau dialah yang selama ini menjaga si Lia. Tapi di sini Lia nggak mau nikah sama bandot bangkotan dan langsung kabur. Kaca ditabrak, Bu. Nah, di sini Rajan mengatakan dia akan melakukan apapun demi mendapatkan Lia walaupun harus membunuh Arvin sekalipun.
Di sini Lia pun akhirnya setuju menikah dengan si Rajan, tapi cintanya ke Arvin tidak akan lekang oleh waktu. Lia percaya Arvin akan terus mengingat dirinya dan akan terus mencari si Lia. Nah, karena geli mendengar itu, Rajan pun berkata, bila si Arvin sadar, dia pasti akan langsung melupakan si Lia. Di sini Lia pun memberikan kesepakatan, bila Arvin sampai melupakan dirinya, dia bersedia menikah dengan Rajan tanpa paksaan. Tapi bila si Arvin terus mencari dirinya, Rajan harus menyerah dan membiarkan cinta mereka berdua bersatu. Nah, yang penasaran kenapa Lia itu masih hidup, ternyata pas kecelakaan kemarin itu Lia masih sadar. Sebelum ditabrak truk, dia berhasil mental, jadi dia nggak luka parah deh. Nah, karena taruhan itu, Rajan pun menyuap Dr. Valu, mengancam Gopal. Pokoknya Rajan membuat seolah-olah sosok Lia itu nggak pernah ada di dunia ini, biar si Arvin bisa melupakan Lia selamanya. Tapi ternyata kekuatan cinta suci tidak bisa memisahkan mereka berdua. Alah, telek. Kita kembali lagi ke masa kini. Diperlihatkan bila si Lia disekap di sebuah ruangan, menunggu sang pangeran untuk menjemput dirinya. Sedangkan di tempat lain, si Arvin disetrum-setrum kepalanya sama Dr. Valu. Intinya sih untuk membuat si Arvin ini melupakan si Lia, alias dahdoh pelolor-pelolor. Intinya sih berbagai macam siksaan dialami oleh Arvin. Sampai di suatu titik, Arvin sudah tidak bisa merespon siapapun. Namun ketika sudah merasa berhasil, si Arvin langsung mengamuk, bahkan dia langsung membunuh Dr. Valu. Gak cuman itu, dia juga gebukin si Nikhil dan langsung membunuhnya. Singkat cerita, dengan memanfaatkan GPS mobil, si Arvin pun berhasil menemukan lokasi penyekapan si Lia. Namanya juga jagoan kan ya. Arvin Rambo Vrindavan ini langsung membunuh satu persatu anak buah Rajan. Wah, ciwi-ciwi ini mah suka banget nih. Intinya sih setelah selesai membantai semua anak buahnya si Rajan, bos terakhir pun ikut join mabar. Dan mereka pun gelut. Ini mah lebih saling adu tembak ya. Setelah peluru mereka pada habis, baru deh gelut beneran. Singkat cerita, Rajan pun keok, dan Arvin pun berhasil menemukan si Liana. Tapi bangkainya pas mau menyelamatkan si Liana, kepala Arvin malah nyut-nyutan. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Rajan untuk menyerang balik. Tapi pas mau membunuh si Arvin, Liana menggaplok kepala Rajan pakai skop. Karena hal itulah si Rajan sadar bila di depannya itu bukannya si Payal. Alhasil si Lia pun digaplok sampai kejedot. Melihat Lia yang bejut kepalanya, Arvin pun langsung melempar besi ke Rajan. Dan dengan epiknya, tuh pistol malah menembak kepalanya si Rajan sendiri. Kerennya lagi, walaupun udah kena headshot, si Rajan masih sempet-sempetnya mengenang masa lalu. Dah lama, sana cepetan COD sama malaikat maut ngapa? Akhirnya setelah semua penghalang hilang, Arvin dan Liana pun bisa kembali. Dan cinta suci mereka pun akan terus abadi sampai film ini berakhir. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur kalian ya. Terima kasih sudah menonton sampai di detik ini. Salam hangat buat keluarga kalian dan Birmilatihin.